Hmm. Hai adik-adik. Hai Kak. Kakak mau cerita, adik-adik mau dengar nggak? Mau Kak. Bagus. Jadi cerita kakak hari ini menceritakan tentang kitab para rasul. Kitab para rasul itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru Kak. Perjanjian baru. Iya, perjanjian baru. Jadi kitab para rasul ini dituliskan oleh si Lukas. Lukas. Siapa kenal si Lukas? Siapa? Siapa si Lukas? Bukan salah. Iya, murid Tuhan Yesus, pintar. Jadi si Lukas ini adalah murid Tuhan Yesus yang menuliskan surat kisah para rasul. Jadi di kitab para rasul ini dikatakan bahwa Yesus akan naik ke surga. Yesus sudah naik ke surga. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, ada pesannya sama murid-muridnya bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka sendiri. Yesus akan mengirimkan Roh Kudus untuk menemani murid-muridnya tadi. Murid-murid Yesus ada berapa? 12. Iya. Jadi di cerita ini tadi yang kayak kakak bilang itu, Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menemani murid-muridnya. Jadi di kitab para rasul ini juga menceritakan tentang Rasul Paulus. Siapa yang mau tahu siapa Rasul Paulus? Iya, turunkan tangannya. Jadi, Bang, Rasul Paulus ini yaitu adalah orang yang dipilih Allah untuk memberitakan kabar keselamatan. Jadi sebelumnya Rasul Paulus ini adalah orang yang sangat membenci Kristus. Dia sangat membenci Kristus dan dia juga membunuh pengikut-pengikut Kristus. Inilah dia. Inilah si Rasul Paulus itu. Siapa yang tahu dia mengikuti Kristus disiksa, dipukuli, bahkan sampai dibunuh. Itulah. Tapi setelah itu kan banyak dibunuh dia orang kan. Akan tetapi setelah itu datanglah Yesus. Yesus menjumpai si Paulus melalui cahaya. Jadi si Paulus ini tersungkurlah. Inilah si Paulus waktu Yesus datang menjumpai dia melalui cahaya. Jatuhlah dia, tersungkurlah dia ke tanah. Nah, akhirnya setelah udah ini kan, jatuh dia kan, butalah dia. Paulus tidak bisa melihat selama, siapa yang tahu selama berapa hari? Selama 3 hari lah si Paulus ini buta matanya, tidak bisa melihat. Tapi apa lagi yang terjadi? Karena Tuhan Yesus sayang sama dia, dikirimkannya lah seorang nabi yang bernama Ananias. Jadi si Ananias ini dikirim Tuhan lah untuk menyelamatkan si siapa tadi? Rasul Paulus. Iya, Rasul Paulus. Nah, inilah si Ananias ketika menyehatkan si Paulus. Nah, ini kan disitulah disembuhkan si Ananias lah mata si Paulus ini melalui kuasa Tuhan. Sembuhkanlah matanya, akhirnya dia pun bisa melihat. Nah, sebelum itu kakak mau bilang, jadi sebelum si Paulus ini, namanya si Paulus, waktu jahat dia, namanya enggak si Paulus. Siapa yang tahu? Namanya si Saulus. Si Saulus, setelah bertobatlah dia, namanya dibuatlah jadi si Paulus. Iya, si Paulus. Nah, setelah dia disembuhkan kan matanya, disembuhkan si Ananias inilah mata si Paulus tadi, akhirnya si Paulus bisa melihat dan si Paulus pun mulai memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dia. Diberitakannya lah firman Tuhan kepada seluruh orang-orang yang ada di Yerusalem. Nah, inilah si Paulus ketika memberitakan Injil kepada orang-orang di Yerusalem.
habis itu, tapi setelah diceritakannya, dikabarkannya lah berita Injil keselamatan ini, ada juga orang Yerusalem, bangsa Yerusalem ini yang percaya. Tapi ada juga yang nggak percaya. Katanya, nggak betul itu. Nggak betul Yesus bangkit, katanya. Orang itu nggak percaya sama omongan si Paulus. Yang nggak percaya orang itu. Nah, akan tetapi si Rasul Paulus ini tadi, meskipun dia udah nggak dipercayai, ada yang nggak percaya sama dia, tetap dia memberitakan Injil. Pergi dia ke kota Yeriko. Diberitakan juga di kota Yeriko ini bahwa bahwa Tuhan Yesus Kristus itu telah naik ke surga, dan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Nah, diceritakan dialah, berfirmanlah dia sama orang-orang yang ada di Yeriko ini. Nah, tapi adalah di Yeriko ini kan orang-orang, kalau kakak bilang orang-orang kaya lah kan, orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya ini nggak suka sama si Paulus. Kalian tahu nggak kenapa, Dek? Dia nggak suka karena si Paulus ini kan menceritakanlah tentang Yesus Kristus tadi kan. Tapi ternyata orang-orang di Yeriko ini nggak percaya sama Yesus Kristus. Orang-orang di Yeriko ini cuma percaya sama hukum Taurat, tentang perjanjian lama. Cuma itu orang itu percaya. Jadi orang itu nggak suka lah kan, karena jadi banyak pengikut Yesus. Jadi ditinggalkannya si bangsa Yeriko inilah sebagian apanya, kepercayaannya kepada siapa tadi? Kepada orang-orang yang percaya sama hukum Taurat itu, ditinggalkannya lah siapa? Ya, tentang hukum Taurat ini ditinggalkannya. Jadi banyak yang suka, ujung-ujungnya tahu nyebelin apa yang terjadi, Dek? Karena ada yang nggak suka orang-orang kaya itu, dipenjarakanlah si Paulus. Dipenjarakan. Dibilanglah yang nggak betul. Dibilanglah kalau si Paulus ini menyesatkan. Nggak betul itu, pembohong itu, penyesat itu, ajarannya itu salah. Katanya lagi itu. Tapi habis itu apa yang terjadi? Si Paulus dibebaskan juga. Karena si Paulus terbukti dia nggak salah. Nah, udah itu kan, untuk penginjilannya lagi kan, pergilah dia memberitakan Injil ke Yerusalem lagi, kembali lagi dia ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem ini diberitakan dia lagi, tetap banyak yang nggak suka sama si Paulus ini. Inilah yang paling parahnya. Akhirnya si Paulus dipenjarakan sampai diadililah dia. Disitulah dia betul-betul dipenjara sampai bertahun-tahun. Kesian dia kan? Padahal dia memberitakan Injil, tapi dipenjaralah dia sampai bertahun-tahun. Nah, meskipun dipenjara si Paulus dipenjara. Apa yang kalian tahu? Meskipun dipenjara dia, si Paulus tetap menulis surat. Ditulisi dialah surat tentang apa? Iya, tentang Injil, tentang kabar keselamatan. Ditulisi dialah ke semua kota-kota, ke semua daerah-daerah, biar semakin banyak yang mempercayai. Lagi, biar semakin banyak yang mempercayai Yesus.